ceramah setengah jam, nanti ke sebelah kanan 15 menit. Ibu-ibu yang sebelah kanan tenang, nanti 15 menit saya ke sana singgah. Yang sebelah kiri pun 15 menit. 15 menit, 15 menit, 30 menit sama dengan 60 menit. Sesuai dengan ceramah saya di mana-mana. 600 ml. Sekolah tahfiz Quran, amin. Anak-anak yatim kita yang ayahnya sudah meninggal dunia, bapak-bapak selamatkan anak yatim ini. Maksud saya selamatkan anak yatim bersedekah, bukan menikahi mak-maknya. Kalau kalian mau tak apa-apa juga. Bapak kepala kantor Kementerian Agama sudah siap dengan cap stempel. Tapi ibu itu belum tentu setuju, ya kan Bu? Diam kan? Dalam hadis diam tanda setuju Pak. Dulu kalau ada anak gadis mau dipinang laki-laki, datang bapaknya bertanya, wahai anakku, maukah engkau menikah dengan anak lajang itu? Datang anak gadis itu menengok, diam dia. Maka kata hadis Nabi, as-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Tengoknya dia. Anak gadis dulu gitu dia. Anak gadis sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Kalau yang datang tuh ganteng, tapi kalau yang datang tengok yang mana ya, yang itu. Cuy. Setelah kita bersama subuh ini, sholatnya berjamaah, apalagi yang perlu berjamaah, menolong anak yatim dengan berjamaah. Oleh sebab itu maka sudah disiapkan kotak-kotak. Beginilah banyak orang, cuma satu lah kotak disiapkan panitia. La ilaha illallah. Mana kotak-kotak itu lagi panitia? Mainkan. Keluarkan kotak-kotak. Oh, tidak pakai kotak. Khusus untuk laki-laki dipakai kresek plastik. Mantap, bagus. Saya lebih setuju yang pakai kresek itu daripada kotak. Karena kalau kotak ini tak nampak isinya berapa. Tapi kalau kresek itu nampak. Ada yang abu-abu 2000 perak, ada Patimura bawa golok panjang 1000 perak. Cemana lah mau masuk surga 2000 perak. Parkirnya udah 5000 sekarang. Di atas tak ada kotak, naikkan ke atas. Ikan-ikan yang besar itu di atas. Kalau di bawah ini ikan bilis saja nih. Di atas ikan paus, ikan ini, lumba-lumba. Coba sedikit. Coba sedikit, sebelum mereka pura-pura pulas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, da'u marrakum bisadaqah. Adakah di antara kalian yang sakit? Kata Nabi, adakah di antara kalian yang sakit? Ada ya Rasulullah. Sudah makan obat? Sudah terapi? Sudah. Tak juga sehat? Tidak. Ada satu obat, apa dia? Da'u marrakum bisadaqah. Berobatlah dengan banyak-banyak bersedekah. Ada seorang ibu-ibu sudah divonis kena penyakit kista dalam rahimnya sebesar duit logam. Kata dokter, ini rahimnya mesti dipotong, dibuang. Ibu, rahimnya ada kista sebesar duit logam, maka rahimnya mesti dibuang. Menangis si ibu. Kenapa menangis? Karena rahim mau dibuang. Perempuan kalau sudah tak ada rahim tak bisa mengandung. Mendengar itu si istri menangis, suaminya tersenyum. Ini kista sudah sebesar logam, ada di dalam rahim, mesti dipotong, dibuang. Jadi kalau gitu saya nggak bisa ngandung lagi, tidak bisa hamil lagi. Akhirnya ibu ini pandai, dia ingat hadis Nabi SAW, da'u mardakum bisadaqah, banyak-banyak sedekah. Akhirnya diundangnya anak yatim, dia sedekah. Pergi dia ke panti jompo, sedekah. Ada fakir miskin, dia sedekah. Tiba-tiba kistanya mengerucut, mengecil, hilang. Pas dicek lagi ke rumah sakit, scan, makan apa? Kok bisa hilang? Terapi apa? Tak ada. Saya cuma sedekah. Karena Nabi bersabda, da'u mardakum bisadaqah, obat yang sakit dengan sedekah. Akhirnya hilang. Ibu nggak jadi operasi dan sekarang bisa hamil lagi. Alhamdulillah. Sekarang suaminya nangis. Maka kalau ada ibu yang kena kista, bersedekahlah. Aku tak percaya Ustaz Somad itu. Aku sudah bersedekah bolak-balik, tak juga hilang kista. Berapa sedekahnya? 2000 perak. Mana kista mau hilang 2000? Ini kamu tak hilang 2000 perak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, da'u mardakum bisadaqah. Adapun orang yang tak mau bersedekah, apa kata malaikat?
kepada ibu yang memasukkan duit ke dalam kresek tadi. Apa kata malaikat? Allahumma fiqan khalafa. Ya Allah, ibu-ibu yang bersedekah tadi kasihlah dia ganti ya Allah. Tak usah diaminkan karena doa malaikat pasti makbul. Apa kata malaikat? Berilah ganti pada ibu yang bersedekah tadi ya Allah. Amin, kata malaikat. Apakah orang yang tak bersedekah itu tak ada dikirim Allah malaikat? Hadisnya Sahih Bukhari. Allah Maha Adil, dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma mumsikan talafa. Orang yang ketika kresek tadi lewat dia pura-pura tertidur, pura-pura dompet hilang, beri dia kebinasaannya. Saya bukan nakut-nakuti, mau cerita aja. Ada orang namanya Pelit bin Bakhil. Pelit bin Bakhil bin Kedekut bin Kikir bin Sempiling. Itu nasab dia. Pelit setetes pun tak mau menetes, pokoknya minta ampun. Duit dia 100 juta. Kalau 100 juta zakatnya 2,5%. Berapa itu? Memang kau udah cerita duitnya banyak yang pura-pura lupa. 100 juta zakatnya 2,5%. Maka kalau 100 juta zakatnya 2,5 juta. Mudah-mudahan yang hadir ini masing-masing punya duit 100 juta. Amin. Kenapa bunyinya macam tak yakin? Mudah-mudahan yang hadir ini masing-masing punya duit 100 juta. Amin. 100 juta zakatnya 2,5 juta. Tapi dia pelit, bakhil, kedekut, disimpannya duit tadi. Duitnya dalam dompet, dompetnya dikunci. Dompetnya dalam laci, lacinya dikunci. Lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Kunci hilang kebakaran. Tamat riwayat. Kau pikir kunci bisa menyelamatkan? Allah Ta'ala Maha Kaya. Allah tak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Besar-besar lalat di pasaman itu. Akhirnya apa yang terjadi pada orang yang pelit tadi? Hilang binasa. Aku tak percaya sama ceramah Ustaz Somad itu. Itu ada orang yang tak bersedekah. Kata Ustaz Somad kalau tidak bersedekah hancur binasa. Dia tak bersedekah, tak pernah sedekah, tak pernah sedekah. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Makna binasa itu bukan berarti rumahnya hancur. Makna binasa itu bukan berarti mobilnya hancur. Makna binasa itu artinya tidak ada barokah. Tak ada barokahnya. Duit hantu dimakan setan. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dikusuk makin sakit. Dicucuk pakai jarum, akupunktur sakit. Tak mempat jarum, pakai payung tambah sakit. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit di Malaka, Malaysia. Datanglah dokter Cina membawa martil kecil, dipukulnya lutut. Ayah, lapuklah lama pakai. Jadi gimana nih dok? Tenang, jangan takut, kita sudah import lutut dari Tiongkok. Rupanya ada tempurung